Kesepian seringkali membawa seseorang pada keputusan yang tak terduga. Seorang janda muda yang lelah menjalani hidup sendiri setelah perceraian, menemukan secercah harapan dalam sosok pria sederhana yang memberinya perhatian tulus. Namun, hubungan yang dimulai dari pesan singkat itu berubah menjadi momen penuh gejolak ketika keduanya terjebak dalam pengenceritan yang memalukan. Saat desakan warga dan keputusan keluarga memaksa mereka menikah, akankah cinta sejati tumbuh dari keterpaksaan? Atau justru pernikahan itu menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah mereka duga? Yuk, kita bahas. Di sebuah rumah sederhana di Desa Tembung, saya perkenalkan kamu Nurhayati. Seorang wanita muda berusia 27 tahun, tengah melipat pakaian sambil mengawasi anak kecil yang bermain di lantai. Kesunyian rumahnya terasa berat, menyelubungi hidupnya sejak perceraian dengan suaminya setahun lalu. Meski mencoba mengisi waktu dengan pekerjaan rumah, rasa sepi dan gelisah kerap datang menghampirinya. Hidupnya tidak mudah sebagai ibu tunggal. Setiap hari, ia bangun pagi, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mengurus anak tanpa henti. Namun, yang paling sulit baginya bukanlah pekerjaan fisik, melainkan kekosongan emosional. Tidak ada tempat baginya untuk mencurahkan isi hati, untuk berbagi cerita tentang suka maupun duka. Keluarga di sekitarnya hanya membantu sebatas kebutuhan dasar, tanpa benar-benar memahami perasaan batinnya. Pada suatu sore, saat anaknya tertidur, Nurhayati menggulir layar ponsel mencari hiburan. Matanya tertuju pada sebuah pesan dari medsos yang tidak dikenal. Ada sebuah pesan masuk. "Hai, aku Prima. Apa kabar?" Pesan itu sederhana, namun berhasil menarik perhatiannya. Setelah ragu beberapa saat, ia memutuskan untuk membalas. Dari sinilah komunikasi mereka dimulai. Prima, seorang pria lajang berusia 26 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta di kota terdekat. Ia tidak memiliki kisah hidup yang spektakuler, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Nurhayati merasa nyaman. Hari-hari mereka diwarnai pesan singkat dan telepon panjang. Prima selalu mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan saran ketika diminta, dan menjadi teman di saat-saat Nurhayati merasa terpuruk. Waktu berlalu, dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Nurhayati merasakan kembali percikan kebahagiaan yang telah lama hilang dari hidupnya. Prima pun mengakui bahwa ia merasa cocok dengan Nurhayati. Meski tahu perempuan itu memiliki masa lalu yang sulit, suatu hari, setelah beberapa bulan saling mengenal, Prima mengusulkan untuk bertemu. "Kalau kamu setuju, aku ingin sekali bertemu langsung. Aku ingin mengenalmu lebih dekat," ucap Prima melalui telepon dengan nada serius. Nurhayati terdiam, merasa bimbang. Ia tahu risikonya. Tetapi rasa penasaran dan perasaan hangat terhadap Prima membuatnya akhirnya menyetujui. Minggu itu, Nurhayati berpamitan kepada keluarganya. "Aku ingin bertemu teman lama," katanya, sambil menggendong anaknya. Ia merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Prima telah menunggu di sebuah tempat di Jalan Letda Sujono. Mereka memilih bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Prima tiba lebih dulu, mengenakan kemeja biru muda yang rapi. Nurhayati datang beberapa saat kemudian, mengenakan pakaian sederhana namun sopan, sambil menggendong anaknya. Percakapan mereka mengalir begitu saja, membahas hal-hal ringan seperti hobi, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari. Prima tampak tulus dan perhatian. Bahkan tak canggung saat sesekali membantu Nurhayati menenangkan anaknya yang mulai rewel. "Anakmu lucu sekali," ujar Prima sambil tersenyum. "Terima kasih," jawab Nurhayati. "Dia satu-satunya yang membuatku bertahan selama ini." Dari pertemuan itu, Nurhayati semakin yakin bahwa Prima adalah sosok yang berbeda.
Beberapa minggu setelah pertemuan pertama, Prima mengundang Nurhayati dan anaknya untuk bertemu lagi, kali ini di taman kota. Mereka berjalan-jalan di bawah rindangnya pohon, sementara anak Nurhayati bermain di ayunan. "Kenapa kamu selalu baik padaku?" tanya Nurhayati tiba-tiba. Prima tersenyum, "Karena aku melihat seseorang yang kuat di dirimu. Kau seorang ibu yang hebat, Nur. Aku hanya ingin ada di sini untuk mendukungmu." Ucapan itu membuat hati Nurhayati bergetar. Ia tak ingat kapan terakhir kali ada yang memberinya pujian seperti itu. Hubungan mereka semakin dekat, namun Nurhayati merasa belum siap memperkenalkan Prima secara resmi kepada keluarganya. Suatu hari, mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat yang lebih privat agar bisa berbicara lebih bebas. Di sebuah area semak-semak dekat Jalan Letda Sujono, mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, mimpi-mimpi, dan harapan untuk masa depan. Tempat itu sunyi, dan mereka merasa nyaman untuk berbicara tanpa gangguan. Di tengah percakapan, mereka memutuskan mencari tempat yang lebih tenang. Prima mengarahkan langkah mereka menuju area semak-semak yang sepi. Di tempat itu, mereka duduk berdua, menikmati momen kebersamaan yang telah lama mereka impikan. Nurhayati, yang telah lama merasa diabaikan, merasa Prima memberinya perhatian yang tulus. Namun, suasana berubah ketika keduanya mulai larut dalam emosi. Tanpa sadar, apa yang awalnya hanyalah percakapan santai berubah menjadi momen yang lebih mendalam. Mereka mulai saling mendekat, menyentuh, dan merasakan kenyamanan yang jarang mereka temukan dalam kehidupan masing-masing. Dan mereka akhirnya berkencerit. Sayangnya, suara yang mereka buat menarik perhatian warga sekitar. Sekelompok pemuda yang sedang berkumpul tak jauh dari situ mulai merasa curiga. Mereka mendengar suara desisan yang tidak biasa dan memutuskan untuk mencari tahu. Dengan membawa senter, mereka menyusuri semak-semak hingga akhirnya menemukan pasangan tersebut dalam kondisi yang memalukan. Nurhayati dan Prima terkejut ketika tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang. Beberapa pemuda langsung meluapkan amarah mereka, terutama kepada Prima. "Apa kau tidak malu melakukan ini di sini?" bentak salah satu pemuda. Prima mencoba menjelaskan, tetapi kemarahan warga sudah memuncak. Salah satu warga melaporkan kepada polisi bahwa ada penggerebekan orang yang sedang berkencerit di semak-semak. Polisi dari Polsek Percut Seituan segera datang setelah menerima laporan. Kapolsek Kompol Faidil Zikri mengambil alih keadaan. Keduanya diamankan untuk menghindari kerusuhan lebih lanjut. Nurhayati merasa hancur, bukan hanya karena rasa malu, tetapi juga karena dampak kejadian ini terhadap keluarganya. Setelah kejadian itu, pihak keluarga kedua belah pihak dipanggil untuk mediasi. Pertemuan berlangsung tegang, penuh dengan perasaan marah, kecewa, dan sedih. Keluarga Nurhayati merasa malu dengan perilaku anak mereka, sementara keluarga Prima merasa terbebani oleh insiden ini. "Kami harus mencari jalan keluar. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujar salah satu kerabat. Setelah diskusi panjang, disepakati bahwa Nurhayati dan Prima akan dinikahkan untuk memperbaiki nama baik keluarga mereka. Pernikahan itu dilangsungkan secara sederhana. Meski dimulai dengan paksaan keadaan, Prima dan Nurhayati berusaha menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh tanggung jawab. Mereka menyadari bahwa cinta saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen dan kerja keras untuk membangun keluarga yang bahagia. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen ya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi Nurhayati dan Prima, serta bagi warga sekitar. Hidup memang penuh dengan liku-liku, tetapi setiap pilihan yang diambil selalu membawa konsekuensi. Kini, Nurhayati tidak lagi merasa sendirian. Meski perjalanan rumah tangganya baru saja dimulai, bersama Prima, ia berharap bisa menata ulang hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya.